Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bersantap sahur buat teman-temanku semuanya. Masih dari Merbabu 67 Ponorogo, program Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari Gemansuri FM bersama dengan RSU Muhammadiyah. Pasti Anda sudah nungguin ya. Kemarin kita udah membahas masalah inverted and flat nipple breastfeeding dan tips kelola produksi ASI saat berpuasa. Ini program ini bukan hanya bagi ibu-ibu aja loh ya, tapi bapak-bapak pun juga harus peduli. Wong bikinnya bareng-bareng, masa yang sedih hanya ibunya doang. Maaf ya tapi. Baik, masih ada Mbak Gavin juga di pagi ini. Mbak Gavin, kabar baik ya? Alhamdulillah. Mbak Yeti juga. Alhamdulillah baik. Ya, kalau pada episode sebelumnya kita udah membahas itu apa yang dinamakan puting tenggelam, kemudian puting datar ya, termasuk juga cara-caranya bagaimana solusinya seperti itu udah banyak dikasih sama Mbak Yeti. Nah, kalau seingat saya pada saat itu di akhir-akhir gitu ya, Mbak Yeti sempat menyampaikan soal nawoni. Nawoni itu mungkin ibu-ibu pernah mengalami juga ya. Jadi pas menyusui tiba-tiba ASINya itu udah penuh, terus kemudian tidak segera diberikan ke bayi, mungkin karena kerjanya itu terlalu lama dan akhirnya jadi bededek istilahnya ya, keras gitu ya Mbak, mengeras gitu, membendung. Nah membendung jadi bendungan, tapi bendungan ASI. Iya, kalau di Jawa, bahasa Jawa orang tua menyebutnya dengan nawoni. Kalau di dunia medis apa itu Mbak Yeti Kalau namanya? Di dunia medis, nawoni itu disebut dengan mastitis. Mastitis atau bendungan ASI. Ini gitu. mastitis atau Mbak Titis ini? Mas. Mastitis ya. Jadi mastitis itu ciri-cirinya itu payudaranya bengkak, terus kemerahan, terus biasanya agak disertai dengan ibunya panas, greges-greges kayak gitu. Itu sebenarnya bukan infeksi ya panasnya itu Mbak? Ya sudah agak infeksi sih kalau udah ada ciri-ciri panas. Jadi ada beberapa proses nawoni itu yang pertama itu bendungan ASI. Jadi ASINya itu banyak tapi tidak bisa keluar, jadi benar-benar payudara itu terasa keras kayak gitu. Itu ibunya biasanya belum panas. Nah ketika dia sudah semakin keras dan kadang ASINya itu malah tidak bisa keluar karena bagian yang keras itu menyumbat jalur keluarnya ASI yang namanya ductus lactiferus itu tadi. Itu malah kadang ASINya tidak bisa keluar, sehingga kita harus mengatasi dengan berbagai cara. Harus breast care, harus dipompa ASINya kayak gitu, harus dilakukan pemijatan seperti itu. Nah itu akan berlanjut pada kondisi yang lebih serius lagi yang namanya abses. Abses itu payudaranya semakin bengkak, mengkilap, nyeri hebat, kemudian seperti ada yang menggumpal menggumpal tapi tidak bisa dikeluarkan dan bagian itu sangat keras dan ASINya itu biasanya sudah bercampur dengan nanah karena sudah terjadi infeksi. Pada awal-awal kayaknya bening gitu ya Mbak ya, beda dengan ASI kebanyakan toh? Iya bening, terus kan kuning kayak gitu ya, terus itu agak putih. Nah ketika terjadi abses itu ASINya itu udah bercampur sama nanah kayak gitu. Bahaya nggak ini? Bahaya. Jadi kalau baik ke ibu maupun ke bayinya? Iya, kalau ketika kondisi bendungan ASI itu masih bisa kita atasi dengan breast care dan sebagainya. Kemudian dalam kondisi mastitis itu juga masih bisa kita pompa ASINya, kita lakukan masas. Dan ketika sudah menjadi abses itu kita harus kolaborasi dengan dokter dan dilakukan insisi. Insisi itu kita lakukan. Harus dioperasi atau dibedah? Iya, dibedah. Dilakukan pembedahan kalau sudah dalam tahap yang namanya abses mame. Itu sudah ada nanahnya di payudara, jadi kita harus keluarkan dan bayinya sementara tidak menyusu pada payudara yang abses gitu. Jadi untuk penanganan abses itu nanti ya dibuat sayatan kecil di dekatnya puting seperti ini, kemudian dikeluarkan nanahnya yang ada di dalam payudara. Biasanya dokter akan memasang drainase, jadi dikasih saluran gitu ya. Saluran untuk mengeluarkan ASINya. Jadi biasanya dipasang pakai
handscoon kayak gitu yang karet, kemudian atau dimasukin kasa. Jadi supaya lubangnya ini tetap terbuka sehingga nanahnya itu bisa keluar sendiri sampai bersih seperti itu. Ciri-cirinya bersih biasanya keluarnya itu sudah enggak keluar lagi nanahnya atau keluar ini sampai enggak keluar sama sekali nanahnya. Di kondisi berapa hari Mbak? Ini sudah dalam bentuk ada nanahnya seperti itu? Jadi tidak ada patokan harinya, tapi dari proses bendungan ASI kemudian mastitis dan sampai ke abses itu kalau tidak diatasi, misalnya bendungan dibiarkan, harusnya kan bendungan ASI segera disusukan, dikosongkan payudaranya entah dipompa atau menyusui. Kemudian ketika terjadi mastitis itu harus dilakukan masas, kemudian dikeluarkan ASI-nya. Itu kalau diatasi dengan tepat tidak akan terjadi komplikasi yang lebih serius yang namanya abses. Kalau sudah abses kita itu harus konsul ke dokter bedah dan harus dilakukan operasi. Jadi kita dibikin sayatan di payudaranya ini untuk mengeluarkan nanah yang ada di dalam payudara. Itu sudah masuk ke tahap infeksi gitu. Saya sempat dengar itu bahkan bisa apa ya istilahnya jebrot gitu ya Mbak? Iya, jadi kayak udun yang pecah gitu. Karena ini sudah terjadi infeksi, jadi sini tuh banyak nanahnya. Jadi ada mungkin ketika tidak dikasih lubang untuk mengeluarkan ini nanahnya, itu kadang keluar sendiri dan membentuk luka seperti udun yang pecah kayak gitu Mbak Ii. Jadi menyusuilah para ibu-ibu. Seberapa ibu ini seberapa bahayanya Mbak kalau misalnya sudah mecah kemudian istilahnya jebrot, apakah bisa ke penyakit berat? Ya kalau bisa sepsis. Jadi sepsis itu infeksi yang meluas yang lebih serius lagi, jadi infeksinya bisa kemana-mana. Kalau infeksi itu kan misalnya di payudaranya aja. Kalau misalnya sepsis itu bisa meluas ke seluruh tubuh. Jadi itu sangat berbahaya untuk kalau sudah terjadi abses kalau tidak diatasi dengan cepat seperti itu. Iya. Berarti kalau pas memberikan ASI ke bayi harus ada hitungan jamnya dong, Mbak, agar tidak ada bendungan ASI ini. Kalau memberikan ASI ke bayi sebenarnya kita tidak ada jadwal, jadi menyusui tanpa jadwal atau on demand. Jadi menyusui ketika bayinya mau, walaupun 15 menit sudah lapar lagi ya disusui lagi, senang-senang disusui. Itu kendalanya bagi ini ibu-ibu yang wanita karir kan Mbak? Iya, tapi kan bisa dengan cara-cara yang lain, kita pakai ASI perah kayak gitu Mbak Ii. Jadi untuk ibu pekerja itu bukan halangan untuk tidak memberikan ASI, jadi tetap bisa memberikan ASI dengan berbagai cara agar gitu. Tidak ada faktor risiko seperti itu. Jadi ketika bayi itu di rumah dia minum dengan ritme 1-2 jam sekali, kita berarti ketika di kantor waktu bekerja kita juga harus mengeluarkan ASI sekitar 2 jam sekali atau 3 jam sekali kayak gitu. Banyak nggak kasus seperti ini Mbak? Yang kasus banyak apa Mbak? Kasus ini tadi, nawoni itu tadi. Oh, kalau bendungan ASI itu lumayan banyak. Kalau yang sudah ke mastitis itu ya enggak terlalu banyak. Nek abses ini angkanya sih sangat kecil. Mungkin kita dapat kasus abses itu 1 bulan 1 atau 2. Yang itu yang komplikasi bendungan ASI yang sangat serius. Tapi kalau untuk kasus bendungan kayak gitu ya lumayan karena pengosongan payudara yang tidak sempurna, tidak sampai kosong kalau menyusui, sehingga memang harus benar-benar kosong gitu ya. ASI kan berproduksi terus akhirnya jadi membendung. Kalau membendung sudah menyumbat ke saluran ASI, malah kadang tidak bisa keluar ASInya. Jadi harus dimasas, harus dikompres, harus dimasas, dikeluarkan ASInya pakai pompa seperti ini. Jadi itu malah lebih sakit. Lebih sakit kan? Iya, karena biasa aja sakit apalagi kalau sudah nawoni ya. Jadi lebih baik memang dihisap bayinya. Ketika dipompa dalam kondisi tidak bendungan aja juga sakit, apalagi dalam kondisi ASInya itu payudaranya penuh dengan ASI gitu. Itu lebih sakit lagi. Jadi memang lebih baik ketika mengosongkan payudara itu ya dengan menyusu langsung ke ibunya gitu. Nggih. Apa yang bisa dilakukan di rumah kalau memang kasusnya seperti itu Mbak, sebelum dibawa ke fasilitas kesehatan? Kalau ketika di rumah terjadi bendungan ASI, itu bisa dilakukan
breast care atau massage payudara, kemudian ASI-nya dikosongkan, entah diminumkan ke bayinya atau dipompa. Yang penting ASI-nya itu bisa keluar semuanya. Kalau pengen tuntas itu diminumkan bayinya memang. Jadi dengan dihisap bayinya itu jauh lebih baik, lebih tuntas untuk mengosongkan payudara daripada dipompa. Nah, ketika dipompa itu bagian ASI yang keluar ini mungkin bisa sini, tapi mungkin kadang ASI itu kan ya sampai sini ya Mbak I, sampai dada, sampai atas rasanya kan. Nah, ketika itu dipompa itu kan tidak bisa keluar semua, mungkin yang area payudara aja yang bisa keluar kan ASI-nya, padahal ASI-nya kadang kerasnya itu kan sampai ke atas sini kan, malah sakit banget itu. Sakit banget, jadi lebih baik memang menyusu langsung bayinya. Ketika tidak bisa menyusu langsung itu dipompa dulu, dipompa kemudian juga dimasas biar ini ASI-nya bisa keluar. Kalau sudah terlanjur mau mengeras itu Mbak, apa? Kalau sudah terlanjur mengeras, silahkan datang ke bidan atau klinik laktasi. Tiap saat bisa ya? Kalau di RSU Muhammadiyah hari Senin sampai Kamis pagi saja. Tapi kalau untuk di bidan praktek gitu kan tergantung bidannya bukanya jam berapa gitu. Silakan berkonsultasi, nanti akan diperiksa oleh bidannya. Ini masuk dalam kondisi yang mastitis atau abses. Kalau kondisi mastitis itu masih bisa menyusui, kemudian misalnya panas ya mungkin bisa minum paracetamol, kemudian tetap menyusui bayinya. Tapi kalau dalam kondisi sudah abses yang benar-benar mengeras, ada sumbatan ASI, nyeri hebat, payudaranya itu sampai keras, kemudian mengkilap dan ASI-nya kadang tidak bisa keluar sama sekali, salurannya tertutup, memang harus dilakukan tindakan bedah. Jadi silakan berkonsultasi ke bidan atau klinik laktasi kalau sudah tidak bisa diatasi di rumah seperti itu. Ada nggak obat? Misalnya agar ini bisa cepat luruh gitu Mbak. Sakitnya luar biasa itu Mbak. Obat peluruh ASI gitu, obat peluruh ASI tidak ada. Jadi adanya obat penghenti ASI atau obat melancarkan ASI. Tapi kalau jangan obat, ya. Iya. Eman-eman nanti ke depannya sama bayinya kan? Iya, Mbak Ii. Jadi memang lebih baik memang untuk mengatasi itu disusukan ke bayinya atau dipompa. Ketika terjadi bendungan jangan sampai berlanjut ke mastitis atau abses gitu. Siap, baik. Inge, menarik sekali perbincangan kita dan sayang banget kita harus break dulu. Sabar ya teman-teman. Nanti setelah beberapa iklan kita akan kembali masih di Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari Gema Surya FM dan RSU Muhammadiyah Ponorogo. Baik, masih bersama di program Obsesi, obrolan sehat sahur dini hari 94,2 Gema Surya FM bersama dengan RSU Muhammadiyah Ponorogo. Temanya juga masih sama, inverted and flat nipple, breastfeeding dan tips kelola produksi ASI saat berpuasa bersama dengan Mbak Yeti Yuharini ya, bidan dari RSU Muhammadiyah Ponorogo. Gimana Kak Vin? Kita lanjutin lagi. Kalau tadi kan kita sudah berbicara tentang nawoni ya Mbak I, atau kalau dalam bahasa medisnya itu mastitis atau bendungan ASI. Mungkin sekarang kita akan membicarakan tentang bayi yang cenderung menyusunya itu cuma di satu payudara sehingga menyebabkan payudara itu besar sebelah. Jadi gimana Mbak? Kalau besar sebelah odat-odat ya. Tahu nggak? Mainan zaman kecil dulu kita yang dipijit sini ya, yang balon yang besar sebelah itu ya. Sisi kiri dipijit yang bunyi tat gitu. Ya monggo Mbak Yeti, itu kalau dalam medisnya bagaimana? Jadi untuk bayi biasanya ada kecenderungan. Mbak, saya tak gendong ini tuh Mbak. Monggo. Jadi kepengen gendong saya. Udah lama nggak gendong bayi. Jadi untuk payudara besar sebelah itu payudara yang lebih sering disusu itu biasanya akan lebih besar gitu. Karena kan ketika bayi menyusu itu produksi ASI-nya kan semakin lancar. Nah, ketika payudara yang tidak dihisap itu biasanya kan produksi ASI-nya malah jauh
berkurang daripada payudara yang sering dihisap oleh bayinya. Jadi bisa memungkinkan untuk payudara itu besar sebelah seperti itu. Tapi itu kondisi normal, karena dalam kondisi normal pun tidak menyusui itu kadang memang dari secara anatomi itu ada memang yang mungkin lebih besar salah satu sisi payudara seperti itu. Tapi kalau dalam kondisi menyusui biasanya payudara yang menghasilkan ASI lebih banyak dan sering dihisap oleh bayinya itu biasanya akan lebih besar ukurannya daripada payudara yang tidak dihisap, karena ketika tidak dihisap itu kan dia produksi ASINya juga tidak begitu banyak, karena hisapan bayi itu merangsang produksinya ASI gitu. Artinya harus seimbang gitu. Iya, kalau menyusui itu harus seimbang. Tekniknya Jadi gimana nih? kanan kiri bergantian. Kanan kiri. Jadi kanan Duluan kiri yang mana ini, bergantian. Mbak? Nah, duluan yang kanan. Karena selalu dahulukan yang kanan. Oh gitu. Oh iya, benar. Jadi ketika kita menyusu, misalnya menyusu pada jam 6 pagi, kita mendahulukan payudara yang kanan. Nah, nanti bayinya 1 jam lagi nangis, kayak gitu. Kemudian kita susukan yang sebelah kiri. Oh, tekniknya gitu ya. Kirain Iya. misalnya kan dalam satu waktu menyusui Iya. itu misalnya 30 menit itu ya. Iya. 15 menit kanan dulu, 15 menit kiri gitu. Enggak gitu ya? Iya bisa juga, tapi kan bayinya akhirnya dapat ASI yang depan saja, dari foremik saja, tidak hilmiknya tidak dapat. Jadi menyusui itu memang harus sampai kosong payudaranya kayak gitu. Oh gitu ya tujuannya ya. Iya, Gantian. jadi ya 1 jam yang kanan, 1 jam Iya. kemudian yang kiri Iya. gitu Atau ya. mungkin kalau bayi sudah kenyang satu sisi payudara, satu sisi payudaranya bisa diperah gitu ya Mbak Yeti Iya ya? bisa, itu juga bisa. Kalau habis itu dia tidur, tidurnya mungkin lama. Misalnya ada bayi yang model rewelan, pampasnya basah nangis, terus BAB nangis, nggak nyaman nangis kayak gitu itu mungkin bisa menyusui kanan kiri bergantian. Tapi kalau dia model yang bayi yang tenang, ketika dia kenyang terus tidurnya lama 2 jam, nah sedangkan payudara yang sebelah yang tidak disusukan itu kan dia akan berproduksi terus kan ASINya itu bisa dengan misalnya ketika payudara dihisapkan itu yang payudara sebelahnya bisa dipompa seperti itu. Nah misalnya sudah dipompa dapat separuh, bayinya kebetulan bangun, yaitu kita susukan sampai payudara terasa kosong, karena kan kalau dipompa itu tidak bisa mengosongkan payudara secara sempurna ASINya kayak gitu. Jadi mungkin sisanya yang dipompa karena kan cerminan memompa ASI itu bukan cerminan isi ASI di dalam payudara berapa mili. Jadi memang ketika dipompa itu tidak bisa mengeluarkan ASI secara maksimal. Ketika dipompa sisanya itu diminumkan bayinya. Jadi sisa payudaranya. Misalnya ketika dipompa dapat 100 mili kayak gitu ya. Tapi payudara masih terasa agak berat gitu, bisa ketika bayinya bangun kita minumkan di payudara yang kita pompa tadi. Jadi yang ini kan sudah habis diminum yang kiri, kemudian kita ganti yang kanan. Oh, yang kanan tadi penuh payudaranya, saya pompa dulu 100 mili gitu untuk simpanan stok nanti kerja kayak gitu ya. Jadi sisanya itu nanti bisa diminumkan ke bayinya. Berarti gitu. kalau misalnya nyimpen susu yang sudah dipompa itu tadi ya Mbak ya, dikasih tulisan ini payudara kiri, ini payudara kanan gitu ya. Ditanggain aja ya Mbak, dipakai pulpen gitu. Tapi kan kita ngerasain kan, jadi insya Allah hafal lah. Iya. Oke. Tapi saya sendiri juga mengalami Mbak Ye, dulu anak saya itu kecenderungannya lebih ke Kiri. kiri, ke kiri. Sama anak saya juga kecil. Apa karena posisi pada saat menyusui, pada saat tidur tuh enakannya Yang kiri kiri dulu gitu gitu ya. mungkin ya. Kalau saya sih lebih ke tidak ewoh kalau menyusui yang kiri. Iya. Jadi lebih sering ke kiri. Oke, ini ada satu pertanyaan, mumpung ditanyakan tadi soal apa Kanan besar kiri sebelah gitu ya. Mbak Gavin sudah cerita kalau lebih seneng yang kiri. Apa benar ini Mbak? Kata orang tua dulu, yang namanya payudara sebelah kanan itu lebih ke obat, rasanya pahit, makanya banyak yang suka yang kiri. Nah, gimana? Mitos. Kayaknya Mbak Ye itu udah mencicipi, jadi bilang mitos gitu ya. Iya, kalau saya itu kan memang ketika bekerja pakai ASI perah ya. Jadi saya itu mencicipi rasa ASINya, basi apa enggak gitu. Saya merasakan itu rasanya sama kok.
Oh, Gitu. kiri kanan sama ya? Sama, Berarti memang mitos itu ya? mitos. Sudah dibuktikan dengan mencicipi langsung. Iya, Kalau Mbak buat Yeti. orang-orang yang belum pernah mencicipi mungkin punya pendapat seperti itu sah-sah saja ya? Biasa aja. Coba dicicipi ya kalau Coba nggak cicipi percaya ya. asinya, rasanya sama. Yang dimakan kan sama, keluarnya pastinya juga sama. Baik. Tahan berapa jam sih sebenarnya? 6 jam tahan. Susu itu ya? Iya. ASI itu ya? Iya, 6 sampai 8 jam di kondisi udara luar. Suhu Tapi saya Kalau di pakai yang kulkas? 6 jam. Suhu ruangan. Kalau di Ruang. kulkas? Kalau di kulkas Kan ada banyak tuh yang ditaruh di freezer Oh iya, kalau berbotol-botol di begitu. freezer yang besar, yang khusus freezer itu bisa sampai 6 bulan. Oh, Kalau di freezer yang kulkas 2 pintu itu bisa tahan sampai ya 3 sampai 6 bulan bisa. Tapi yang freezernya terpisah. Tapi kalau misalnya di kulkas yang Satu satu pintu, pintu ya? itu 1 minggu. 1 Oh. minggu. siap. Iya. Baik, baik. Nah, ini kebetulan kita juga Iya. lagi puasa Mbak Gevin. Senang puasa, gimana ini Mbak Yeti? Kalau ibu yang menyusui puasa itu aman nggak sih sebenarnya? Kalau menyusui bayinya umur 0 sampai 6 bulan itu kita nggak nganjurkan untuk berpuasa karena bayi hanya minum ASI saja, sedangkan ibunya nanti kalau kurang asupan nutrisi atau cairan pasti keluarnya ASI itu kan juga Sedikit ya. akan berkurang daripada ketika tidak berpuasa kayak gitu. Sedangkan bayi itu full minum ASI. Mungkin untuk ibu-ibu yang menyusui bayinya 0 sampai 6 bulan kita tidak menganjurkan untuk berpuasa dulu karena kan udah ada keringanan kalau Ya, dibolehkan Iya, toh. dibolehkan Apalagi untuk kalau tidak misalnya berpuasa. mempengaruhi kesehatan anak-anak malah justru Iya. ini Ya, bakal repot kalau juga. bayinya sudah MPASI itu boleh berpuasa, tapi dengan syarat nutrisinya ibu itu tercukupi, cairannya juga tercukupi gitu, baik. Jadi Baik. kalau sudah MPASI insya Allah aman. Tapi kalau 0 sampai 6 bulan sebaiknya tidak berpuasa dulu. Bisa diganti gitu. di hari Bisa lain kan? diganti di hari Atau bayar lain. fidyah Iya, juga. iya. Bayar fidyah juga gitu. Kan kalau ada diskon kita kan seneng ya, kita manfaatkan diskon dari Gusti Allah gitu. Saya juga memanfaatkan diskon. Baik. Kalau empasi itu tadi Mbak, yang sudah misalnya bayi yang sudah dikasih makanan lain tambahan begitu ya. Iya. Gimana cara mengelola agar ketika ibu-ibu itu puasa, produksi air susunya tetap lancar, tetap mengalir begitu? Kalau ibu berpuasa itu pola makannya tetap 3 kali, jadi tidak 2 kali seperti orang-orang yang tidak menyusui. Di siang berarti boleh Ya, buka puasa enggak siang? dong. Bukan puasa beduk maksudnya. Jadi kalau untuk ibu-ibu menyusui itu sahur, makan, minumnya 2 gelas. Kan kita misalnya pakai standar 1,5 sampai 2 liter per hari gitu ya. 1 gelas kan 250 cc. Jadi kita bisa pakai rumus 2-4-2 kayak gitu. Jadi ibu makan di sahur itu makan cukup, nutrisinya cukup, porsinya cukup, kemudian Gizi minum seimbang 2 gelas air. Nah, itu kan 500 cc. Ya. Nah, kan berpuasa sampai maghrib. Sampai buka puasa. Sampai berbuka itu makan nasi 1 piring, porsi cukup, kemudian minum 2 gelas air juga. Yeah. Nah, dari maghrib sampai subuh itu kan Sahur waktunya ya? panjang. Sahur kan. Sebelum tidur sebaiknya ibu makan dulu juga. Misalnya jam 11 malam atau jam 10 malam gitu makan lagi. Itu bisa minum lagi 2 gelas. Jangan khawatir gembrot ya, memang Iya, juga menyusui. namanya juga menyusui. Jadi dalam rentang antara ketika sahur 2 gelas, kemudian berbuka itu 2 gelas air. Nah, di antara buka sampai sahur lagi itu kan waktunya panjang, itu diusahakan minum 4 gelas air. Malah 4 gelas Gitu, ya? Iya.
Kan nggak harus digelonggong 4 gelas. Misalnya habis isak segelas, 1 jam 9 kemudian malam ya. segelas, Mau terus tidur. mau tidur segelas, ngelilir nyusoni anak minum lagi segelas, kan sudah 2 gelas, 4 gelas. Cukup air putih aja atau misalnya perlu susu atau yang lain, Mbak? Kalau intinya air ya Mbak Ii, intinya air. Jadi misalnya subuh itu misalnya 1 gelas air, 1 gelas kolak itu ya dihitung air kan. Iya. Kan kolak kan komposisinya Betul. air juga gitu. Misalnya berbukanya es jeruk 1 gelas plus 1 gelas air putih itu kan juga 2 gelas air gitu. Terus dari setelah isya sampai menjelang sahur itu diusahakan minum 4 gelas air. Ya terserah mau kolak, mau bubur kacang hijau, mau es susu ya. buah atau jus, air putih Susu gitu. boleh nggak? Boleh. Boleh aja ya? Boleh. Susu ibu menyusui boleh, jus boleh, bebas pokoknya. Baik. Kalau dalam kondisi apa ini Mbak Yeti, ibu menyusui yang berpuasa harus membatalkan puasanya? Jadi mungkin kita bisa trial and error gitu ya. Jadi dicoba dulu sehari ini kira-kira lemes apa enggak kayak gitu. Lemes ibunya atau lemes bayinya nih? Ya dua-duanya. Jadi ketika ibunya itu merasa pusing, kemudian lemas, tidak bertenaga atau produksi ASI-nya berkurang sehingga bayinya ini rewel atau misalnya bayinya jadi panas karena dehidrasi kayak gitu ya sebaiknya ya tidak berpuasa dulu gitu walaupun bayinya kadang sudah MPASI kayak gitu. Tapi kalau memang kuat, ibunya kuat dan tidak mempengaruhi jumlah produksi ASI, kemudian bayinya juga sehat, itu insya Allah tidak apa-apa. Jadi mungkin ya memang perlu dicoba dulu untuk bayi-bayi yang sudah MPASI. Kalau ibunya mau mencoba puasa itu monggo bisa dicoba untuk berpuasa dulu. Kalau kondisinya memang tidak kuat, ibunya lemes atau bayinya juga kelihatan kurang bertenaga kayak gitu ya Langsung dibatalkan bisa saja langsung ya? dibatalkan aja daripada ibunya pingsan bayinya ikut pingsan. Iya. Satu lagi nih, Mbak. Makanan dan minuman apa yang baik bagi ibu yang menyusui? Konon kalau misalnya kebanyakan makan cabai, anaknya rembes. Nah, itu dia. Mitos atau enggak? Mitos. Makanan apa saja boleh asal tidak alergi dan makanan-makanan yang tidak menyebabkan tubuh kita sakit. Misalnya kalau makan lombok kita jadi mules, habis itu diare ya jangan makan lombok. Tapi kalau makan lombok dengan pedes yang standar, yo pokok penting kroso gitu ya ndak masalah gitu. Jadi ndak ada Nggak jadi larangan asinya sih. pedes ya Mbak ya? Boleh nggak minum es? Boleh. Boleh. Nanti anaknya pilek. Tidak, pilek itu bukan karena es, tapi karena virus influenza. Saya es terus, Mantap. hamil es, menyusui es. Tapi mungkin pada ibu-ibu yang alergian ya, kadang minum es langsung gebres-gebres terus jadi pilek. Karena dia alergi es ya, kadang di tubuh kan dingin. Kalau kita puasa tiap hari es gitu kadang gemberges kayak gitu itu ya mungkin lebih baik dihindari. Kita minum yang hangat-hangat. Tapi ketika minum es itu tidak apa-apa ya. Lanjutkan. Berkelanjutan. Baik, mungkin satu lagi ya, Oke. ini mungkin yang penting ini ya. Bagaimana peran seorang suami dan keluarga dalam mendukung peran ibu dalam proses menyusui ini. Ini tadi mungkin terutama untuk yang kasus-kasus ibu dengan puting datar, puting tenggelam, dan juga mungkin untuk ibu-ibu menyusui yang normal juga. Jadi untuk ibu menyusui, peran suami itu sangat diperlukan karena untuk memberikan dukungan pada ibu supaya tidak terjadi baby blues, kemudian ibu merasa diperhatikan seperti kata Mbak Ii, bikinnya berdua, ngurusnya juga berdua. Nah itu untuk pesan untuk para suami-suami, jadi bantulah istri ketika menyusui, apalagi dengan kondisi masalah yang serius seperti putingnya datar atau putingnya tenggelam, itu bantu ibu untuk mengepaskan ketika menyusui, kemudian dibantu untuk memangku bayinya, kemudian ketika ngepaskan memberikan ASI itu juga ikut membantu. Intinya suami istri itu harus saling bekerja sama, harus saling mendukung ketika istrinya menyusui, karena
kita digendongkan aja itu senengnya luar biasa. Ikut ngangkat ketika bayinya rewel dipangkukan ke pangkuan kita itu senengnya luar biasa. Terus kita bapaknya bantu ngepaskan, memasukkan ini payudara ke mulutnya bayi, ke putingnya itu juga suatu bentuk perhatian yang bagi ibu nifas itu sangat berarti, dan itu akan menurunkan resiko postpartum blues karena suaminya juga ikut merawat bayinya, ikut mendukung ibu dalam memberikan ASI-nya gitu. Tapi dilakukan bukan karena suami tapi takut istri loh ya, tapi Bukan. bentuk kasih sayang. Bentuk kasih sayang, kesadaran, dan ya itu tadi bikin berdua, ngurus berdua. Ya berarti menyusui bayi itu bukan hanya tugas seorang ibu, tapi bagaimana seorang suami juga ikut mendukung. Iya, seperti tugas itu. seorang ibu, tanggung jawab seorang ayah. Jadi dua-duanya bertanggung jawab dan bertugas gitu. Sampai gede nanti ya. Iya, jadi kalau ada sesuatu yang mau ditanyain, Bang Gavin kemana nih? Kalau tanya tentang klinik laktasi. Nah, ke RSU Muhammadiyah ya. Ya, kalau misalnya ada ibu yang mempunyai keluhan tentang masalah menyusui, bisa langsung daftar ke klinik laktasi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Mbak Yeti, ini praktek setiap hari Senin sampai Kamis ya Mbak Yeti ya, mulai dari pagi sampai siang. Jadi mungkin kalau ada ibu-ibu yang ada masalah nih tentang menyusui, bisa banget sebelum sebelum melahirkan ataupun saat sesudah melahirkan. Biasanya banyak masalah di situ ya. Iya. Oke. Baik, Mbak Yeti, Mbak Gavin gimana? Saya boleh pamit ya? Ini saya bawa bayinya. Saya gendong. jadi saya pakai itu untuk alat peraga menyusui. Biasanya Ternyata gede juga. Sebayi itu. Baik, sampai di sini kebersamaan kita di program Obsesi 94,2 Gema Surya FM yang didukung penuh oleh RSU Muhammadiyah Ponorogo, mudah, nyaman, dan islami. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.